Salam, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Hergina, guru Pak Kristen di SDN 48 Semata, Dusun Semata, Desa Temiang Sawi, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, sekaligus mahasiswa PPG dalam Jabatan Transformasi di IAKN Manado, BEK 3, dengan nomor induk mahasiswa 2501062173. Hari ini Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 6 SD 48 Semata untuk uji kinerja dengan tema saling melayani. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Baik. Apa kabarnya hari ini? Baik. Semangat kita belajar hari ini? Semangat. Oke, sebelum kita mulai siapkan dulu. Selamat pagi, guru. Yesus, kami belajar, Pimpin kami supaya kami boleh belajar dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, silakan duduk. Ya, kita lihat hari ini semuanya sehat-sehat. Ya, sehatkah? Sehatkah belajar hari ini? Semangat. Sebelum belajar, kayaknya ada yang nggak rapi pakaiannya nih. Ayo rapikan dulu bajunya biar kita belajarnya bagus, semangat. Yang cewek cantik-cantik ya, rambutnya diikat. Nah, yang cowok-cowok ganteng-ganteng semuanya ya. Oke ya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Semangat belajar hari ini? Semangat. Ya, oke. Kalau semangat, berdiri dulu. Kita tepuk semangat dulu. Ya, tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi, tepuk semangatnya. Tepuk semangat. Ayo kasih senyum kiri kanannya dulu. Oke, silakan duduk. Oke ya, sebelum kita belajar, kita menyanyi satu pujian dulu. Oke, aku bersinar terus. Oke ya, semangat ya. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, Ibu mau memeriksa kegiatan hari ini, kehadiran kalian ya. Bu. Jadi mau periksa siapa-siapa yang tidak hadir hari ini, siapa yang hadir. Yang namanya Ibu sebutkan, silakan jawab. Hadir semua ya, ada 2 yang izin ya. Oke. Kalau Ibu sudah memeriksa absennya,
Jadi ada 2 yang hadir, yang tidak hadir. Jadi semuanya masuk semua. Ini kelas 6 ya? Ya? Oke. Jadi Ibu mau tanya, pelajaran minggu lalu apa ya? Minggu lalu kita mempelajari tentang pemimpin yang melayani. Nah, ini pelajaran minggu lalu ya. Oke. Pelajaran minggu lalu kita sudah pelajari. Kemudian hari ini kita masuk di dalam materi. Ya. Sudah siap semuanya? Sudah siap? Siap. Oke, sebelum kita masuk di materi, kita mau belajar dulu. Nah, hari ini sebelum belajar, Ibu mau tanya, motivasi kalian di sekolah ini apa ya? Motivasinya? Belajar menuntut ilmu supaya menjadi anak-anak yang baik, berakhlak mulia, ya. Kalau kita minggu lalu kita sudah pelajari judulnya di sini. Ibu mau supaya kalian belajar hari ini benar-benar memiliki tujuan pembelajaran, ya. Tujuan pembelajaran hari ini, silakan anak-anak tulis. Sudah? Sudah semuanya? Oke, kita melihat tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita bahas. Kemudian anak-anak nanti boleh bertanya ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan dulu. Kemudian Ibu mau kalian berdiri dulu. Sebelum kita mulai dengan materi pembelajaran kita hari ini, kita menyanyi sorak-sorak bergembira. Ayo, dengan semangat ya. Silakan duduk. Oke, mantap ya. Semangat hari ini. Oh ya, mantap. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke ya. Siap belajar? Sekarang kita akan masuk dalam pembagian kelompok belajar. Kita akan bagi kelompok belajar menjadi 3 kelompok. Ya. Kita akan mengamati di dalam Matius pasal 15 ayat 29 sampai 31. Kita akan mengamati di dalam Matius pasal 15 ayat 29 sampai 31. Silakan anak-anak mengamati di dalam Matius pasal 15 ayat 29 sampai 31. Tentang tema kita hari ini, melayani sesama ya. Oke ya. Silakan kalian amati. Ada 3 kelompok. Di dalam Matius pasal yang ke-15 ada Pak Alkitab? Ada. Silakan dibuka dan diamati. Matius 15 ayat 29
satu. Silakan kalian amati dan pelajari, dicatat yang penting, kemudian nanti akan dipresentasikan di depan. Tema kita hari ini saling melayani. 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 8 juga di situ ada. Dicatat. Namanya mengamati, diamati, mengamati. Memahami arti melayani. Memahami arti melayani. Diamati di dalam perikop yang Ibu sudah sampaikan dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 8. Kemudian di dalam Roma pasal 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Roma pasal 12 ayat 11. Sudah? Oh ya, kalau sudah silakan dipresentasikan ke depan kelompoknya masing-masing. Yang pertama kelompok 1. Ya. Ayo kalau begitu berdiri dulu. Yang semangat. Berdiri dulu lah, biar semangat. Tepuk semangat. Oke, silakan duduk. Silakan kelompok 1 presentasikan yang Ibu sudah berikan untuk dipresentasikan. Bukti mengasihi Allah. Oke, tepuk tangan dulu. Tangan dulu. Kemudian dari kelompok 2, silakan. Ayo semangat, kelompok 2 jangan kalah. Yuk, satu baris di depan. Ya. Alasan melayani karena perintah Allah. Berarti mengasihi Allah. Tindakan kasih seperti yang Tuhan Yesus lakukan untuk memuliakan Allah. Contoh melayani. Yesus memberi makan dengan 5.000 orang, 5 roti, 2 ikan. Yesus membasuh kaki muridnya, membantu teman meminjamkan bensin, pulpen ketika teman tidak memiliki pulpen. Oke, bagus jawabannya. Ayo beri tepuk tangan dulu. Kemudian kelompok yang ketiga. Oke, silakan dengarkan kelompok yang ketiga. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil yang kami amati. Alasan melayani karena perintah Allah, bukti mengasihi Allah, tindakan kasih seperti yang Tuhan Yesus lakukan untuk memuliakan Allah. Terima kasih. Oke. Wah, ini mantap-mantap semua ya. Kemudian perhatikan di sini. Kita melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan contoh atau teladan melayani sesama. Jadi melayani sesama itu tidak dituntut balasan. Nah, Tuhan Yesus melayani banyak orang, tidak dia minta balasan ya. Oke ya.
kita akan melihat gambar-gambar. Kalian perhatikan ini, gambar ini. Apa yang kalian perhatikan di situ? Lihat dulu gambarnya masing-masing. Ibu mau kalian kerjakan soal dulu. Silakan dijawab. Kalau sudah semuanya, silakan diantar di depan. Silakan masing-masing antar tugasnya. Sudah semuanya? Bagaimana kita melihat di sini Tuhan Yesus melayani banyak orang. Jadi dia melayani banyak orang dengan apa? Dengan memberi makan 5.000 orang. Dengan apa? Memberi makan 5 ikan. 5 roti dan 2 ikan. Kemudian pelayanan selanjutnya di sini apa? Bukan orang yang lumpuh. Tuhan Yesus melayani dengan apa di sini? Menyembuhkan orang lumpuh, orang sakit, orang buta, orang timpang. Dia sembuhkan, bahkan ada orang yang mati dibangkitkannya. Dia menyembuhkan, dia melayani banyak orang, dia menuntut balasan atau tidak? Dia meminta bayaran atau tidak? Dia tidak meminta bayaran. Karena itu kita harus bersyukur. Contoh teladan yang Tuhan Yesus sudah berikan, bagaimana dia melayani banyak orang. Nah, kita tadi sudah mengamati bagaimana berkorban seperti lilin. Nah, suatu malam ketika Anto sedang membereskan buku-buku, tiba-tiba lampu rumahnya padam, gelap gulita. Nah, ketika lampu rumahnya padam, dia meminta kakaknya Ria, "Kak, tolong ambilkan lilin, bawa di kamarku." Lalu kakaknya ambil lilin, kemudian bawa di kamarnya. Ketika dia membawa lilin, kakaknya membawakan lilin di kamarnya, diletakkan di kamar. Jadi teranglah seluruh ruangan yang tadinya gelap menjadi terang. Tadinya gelap menjadi terang melalui apa? Melalui lilin tadi. Lalu Anto merenungkan, lilin ini dibakar menyala menerangi ruangan yang gelap. Ruangan yang tadinya gelap menjadi terang. Gabriel, kenapa? Ruangan yang gelap menjadi terang oleh karena lilin tadi. Dia merenungkan, oh, lilin ini luar biasa, gelap. Tetapi ketika diterangi oleh lilin yang kecil menjadi terang. Lilin itu menyala sampai dia habis, sampai dia padam. Dia menyala, kecuali dia padam dan tidak bisa lagi menyala, ya. Nah, begitulah ceritanya bagaimana kita harus seperti lilin bercahaya di tengah kegelapan. Jadi kita juga harus bisa mau berkorban seperti lilin, berkorban bagi banyak orang, melayani di sekolah. Apa yang kita lakukan di sekolah ketika datang ke sekolah? Belajar. Selain belajar, bersihkan ruangan, menyapu, ya. Itu berarti kita juga sebagai bukti kita melayani di sekolah. Tadi kita nyapu, bersihkan papan tulis, bersihkan ruangan, membantu teman, misalnya ada yang tidak punya pulpen atau pensil. Apa yang kita lakukan?
Meminjamkan pulpen atau pensil itu. Lalu kemudian apa yang lagi kita lakukan? Sebagai orang yang mau melayani di rumah, contohnya apa? Membantu orang tua, apalagi? Apalagi yang kita lakukan ketika di rumah? Bekerja, nyuci piring, nyapu, ngepel, ngasuh adik, ya. Jadi kita mau supaya kita ini bercahaya seperti lilin yang bisa menerangi kegelapan, berkorban bagi orang lain. Tanpa tadi Tuhan Yesus lakukan apa? Dia menyembuhkan orang yang buta. Minta bayar nggak dia? Minta bayar. Kasih makan 5.000 orang, minta bayar nggak dia? Tidak. Lalu orang yang buta bisa melihat. Kalau dibawa ke dokter kan bayar. Nah, tetapi Tuhan Yesus tidak. Dia tidak menuntut bayaran. Lalu orang yang timpang, orang yang tuli tidak bisa mendengar, orang yang bisu tidak bisa berbicara, ya. Tuhan Yesus melayani banyak orang, jadi kita juga harus bisa melayani banyak orang seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Jadi melayani itu adalah perintah Tuhan. Melayani bukan hanya kita minta menuntut balas. Melayani merupakan tanda orang percaya kepada Tuhan, orang yang benar-benar mengasihi Allah. Melayani adalah bentuk pengabdian kita kepada Tuhan. Melayani bukan sekadar pekerjaan, tetapi merupakan suatu tindakan nyata, bukti bahwa kita itu mengasihi Allah. Jadi kita harus juga bisa melayani. Alasan kita melayani karena perintah Allah, bukti mengasihi Allah, dan tindakan kasih. Kalau kita mengasihi Allah, kita juga harus bisa melayani banyak orang. Jadi Tuhan Yesus sudah memberikan teladan yang baik bagi kita, supaya kita juga mau melayani. Seperti contohnya tadi apa? Seperti lilin. Lilin itu apa? Dia menerangi kegelapan. Dia bercahaya di tengah kegelapan sampai dia habis. Ya, sampai dia habis, dia tetap melayani. Nah, jadi kalian paham hari ini pelajaran kita? Tentu diingat untuk menjadi PR pekerjaan rumah kalian. Ada yang harus kalian catat, ya. Jadi kalian mau mengerjakan PR di rumah, kemudian kalian bersemangat dalam mengerjakan PR. Minggu depan diantar ya tugasnya. Oke ya, semangat ya. Sebelum kita mengakhiri seluruh kegiatan kita mau menyanyi dulu. Berdiri semuanya. Kita melayani.
penutup kita hari ini, silakan kelompok 3 menyampaikan rangkumannya. Silakan. Berdiri di sini. Rangkuman terakhir. Silakan maju kelompok 3 karena kelompok 3 yang lebih baik dari kelompok ini. Dan silakan maju. Ya. Silakan maju kelompok 3. Ya. Nah. Maju sini, geser sini. Jadi rangkumannya hari ini, Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan, mempresentasikan rangkuman kami, menyebutkan arti melayani, menjalankan tugas pelayanan yang telah Allah perintahkan. Melayani merupakan tanda orang percaya kepada Tuhan atau orang yang benar-benar mengasihi Allah. Pengabdian kepada Allah. Melayani bukan sekedar pekerjaan tetapi merupakan suatu tindakan nyata, bukti mengasihi Allah. Alasan melayani, karena perintah Allah, bukti mengasihi Allah, tindakan kasih seperti yang Tuhan Yesus lakukan untuk memuliakan Allah. Contoh melayani, teladan Tuhan Yesus. Yesus memberi makan dengan 5.000 orang, 5 roti 2 ikan. Yesus membasuh kaki murid-muridnya, membantu teman, meminjamkan pensil atau pulpen ketika teman tidak memiliki pulpen. Terima kasih. oke, silakan dulu. Nah, kelompok 3 memiliki nilai yang sangat luar biasa. Presentasinya bagus dan kesimpulannya juga bagus. Kemudian PR-nya hari ini, PR-nya di rumah, kalian catat ya. Yang pertama, bagaimana cara sebuah lilin dapat memberi cahaya? Ya, bagaimana cara sebuah lilin dapat memberi cahaya? Itu pekerjaan rumahnya ya, nanti minggu depan diantar. Kemudian yang kedua, apa yang direnungkan Anda pada akhir cerita? Nah, di buku siswa, di buku kita tadi. Jadi hal apa yang dapat kamu pelajari dari cerita tadi? Ya. Jadi kita sudah menyanyi, mendengarkan materi pelajaran. Kita akan menutup materi pelajaran kita hari ini. Silakan kemaskan bukunya. Silakan berdiri semuanya. Nyanyi satu lagu. Ya, ya, yang 1, 2, 3. Ya, 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 ye, ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Oke, silakan dulu. Kita akan berdoa. Bukunya udah dikemaskan? Oke, berdiri semuanya. Kita akan pulang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau pulang. Pimpin kami, supaya kami boleh sampai di rumah kami dengan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Sudah menyertai pelajaran kami hari ini. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.